Selamat siang Pak Widodo. Kita perkenalkan kami dari SMA 11. Saya dengan siswa dengan nama Ejalin Sari. Saya pemuda Sendiri. Nah, di sini kita mau wawancara Bapak tentang pembudidayaan yang dilakukan Bapak sebagai pemilik pabrik tahu untuk orang-orang sekitar Bapak. Saya istilahnya itu generasi penerus ya. Jadi dulu itu tinggalan bapak. Nah, setelah bapak meninggal, saya meneruskan. Tapi untuk saya sendiri menjalankan itu sejak tahun 2000 sampai sekarang ya sudah 23 tahunan. Karyawan semuanya ada 6. Ya. Terus mulai dari tahun berapa loh Pak bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar Bapak? Kalau orang-orang di sekitar sini sebenarnya itu kita itu ya ingin mempekerjakan tenaga istilahnya warga sekitar. Tapi pada kenyataannya itu anak-anak yang ada di sekitar sini itu ya bahasanya itu tenaganya itu tidak mumpuni, tidak seperti tenaga yang kita cari dari daerah. Jadi ada ini paling dari sekitar itu ada 1-2. Maunya saya tuh inginnya itu juga kalau bisa itu lingkungan sini yang kita utamakan. Tapi karena yaitu tadi satu Semarang ini dari D gitu bahasanya gitu. Jadi rasa tanggung jawabnya saya itu satu rumah, satu tuntutan macam-macam. Akhirnya kita cari orang-orang desa seperti dari Demak, kan anak-anak yang kerja itu dari Demak itu 3, terus dari Bogor 1, dari Blora 1, terus yang 1 bapak yang tua itu dari sebelah sini, tangga 1 itu toh. Terus yang 1 Bubuk. Jadi nggak semuanya pekerjanya jadi sini ya Pak? Ya, ada lain. Ya itu permasalahannya karena anak-anak sini atau orang-orang lingkungan sini itu bahasa itu itu tadi apa ya ngomong mentalite ya. Saya kayak diri bahasa. Jadi kalau omset itu kan kita ngitungnya harian itu kita rata-rata produksi itu 20 gram gitu loh, 20 gram itu per gram itu 230. Nah, tinggal mengalikan 230 kali 20 itu rata-rata per hari. Kalau per bulan kan tinggal mengalihkan 30, kan gitu aja. Jadi memang iya gitu. Bukan, satu dramnya 230.000. Cuman produksinya rata-rata per hari 20 gram. Rata-rata itu produksinya 20 gram dengan harga 230 drumnya. Sampai sekarang pun kita sebenarnya masih merasakan dampak daripada pandemi kemarin, maksudnya dari COVID. Dampaknya itu satu, produksinya turun karena permintaan dari pelanggan yang biasanya katakanlah ambil 2 sampai 4 gram itu paling ambil 1-2 karena satu sekolahan libur, tempat-tempat kamu juga dibatasi, akhirnya produksi kita jadi turun. Nah sampai sekarang itu untuk istilahnya stabil secara murni, maksudnya stabil seperti semula itu belum bisa ya. Kita masih step by step lah, setidaknya langkah demi langkah kita masih berusaha untuk kembali seperti semula. Jadi itu dampaknya benar-benar kita rasakan. Anjlok ya itu untuk yang tidak bisa istilahnya menghitung secara kalkulasi secara pasti, banyak yang sudah jatuh.
Jadi prosesnya pertama kita siapkan bahan baku kedelai, kita timbang sesuai ukuran 1 gram itu kita itu 13 kilo. Setelah ditimbang 13 kilo kemudian direndam kurang lebih 2 sampai 3 jam. Setelah 2-3 jam itu mengembang atau Jawa ngarani medok, nah itu kemudian digiling atau diselet. Digiling, diselet, dijadikan bubur kedelai. Bubur kedelai kemudian kita godok apa? Dimasak, direbus sampai matang. Ya istilahnya sampai matang lah, itu untuk waktu ya bisa 10 sampai 5 sampai 10 menit. Nah, itu ya telah melihat posisi tanepnya itu, masaknya istilahnya. Nah, setelah masak kemudian disaring, diambil sarinya, kemudian ampasnya, itu disisihkan atau dipinggirkan. Sarinya itu nanti yang kita jadikan tahu, ampasnya dibuat, dipinggirkan atau disingkirkan untuk bisa untuk makanan ternak, bisa untuk tahu gembus, tempe gembus itu juga bisa. Tapi kalau tempat saya itu sudah istilahnya beli orang itu untuk pakan ternak di Boyolali, itu untuk ampasnya. Nah, kemudian tadi sari sudah namanya sari kedelai. Kemudian sari kedelai dikasih air juga, sebutannya air biang, itu untuk mengendapkan. Jadi akhirnya nanti pati atau sari itu tadi itu akan terpisah, akan memisah dengan sendirinya. Akhirnya limbah cairnya dibuang, yang tinggal bubur tahu. Sudah jadi bubur tahu. Bubur tahu kemudian dicetak sesuai ukuran, sesuai permintaan pelanggan. Kan ukuran itu macam-macam, dari pelanggan itu ada yang minta kecil, ada yang minta tebel. Nah, dicetak itu sesuai permintaan pelanggan, kurang lebih 5-10 menit lah, 5-10 menit. Kemudian setelah keras dibalik, itu tapi dijamin aja, tidak dicetak, ditekan, dipres. Nah, ditekan atau dipres kurang lebih 5-10 menit itu tadi. Setelah agak kenyal atau keras kemudian dibalik di papan, kemudian dipotong itu tadi manual, ada alatnya nanti kita pakai garisan, tapi garisannya itu aluminium tapi sudah diukur sesuai ukurannya, sesuai permintaan pelanggan itu tadi. Ada yang dari potong 10, 11, 12 sampai 13, tinggal mengalihkan 10 kali 10 berarti jadi tahunnya 100. Kalau 11 kali 11 jadi 121 kali 5 atau kali 6 itu sesuai dengan permintaan pelanggan. Setelah digaris, dipotong, dia masukkan dalam tong, jadi seperti ini. itu air tambahan apa emang tahunya itu langsung air? Nah kan waktu disaring itu kan sama air. Nah, waktu masak pun juga dikasih air. Jadi airnya itu sejak dari masak, terus dari penyaringan itu kan kalau nggak dikasih air kan sarinya kurang istilahnya nggak keluar semua, Mas. Biar lancar ya, air nggak seret istilahnya. Yang jelas itu sarinya biar keluar semua, biar bersih lah istilahnya. Nah itu tadi setelah jadi, kemudian di dalam drum ini siap kita pasarkan. Hari ini jadi dari tadi mulai penyiapan bahan baku, direndam, digiling atau diselap atau digiling, digodok, dimasak, disaring, dicetak, udah jadi. Jadi tidak perlu waktu besok, siang pagi dibikin ini udah jadi, jualnya besok.
Kalau langsung dijual, kalau masih kayak gini tuh gembur kayak agar-agar. Nah, masih gembur lah istilahnya. Isih ginjul-ginjul ya, bahasanya masih gembur kayak agar-agar. Tapi nah kalau udah dijual besok udah gembir. Bedanya tahu putih sama tahu coklat itu nopo? Nah kalau tahu coklatnya kan goreng. Digoreng. Nah, tahu putih itu bahan awalnya Langsung ya. awal sejak dicetak itu dan jadinya tahu putih. Nah kemudian baru digoreng. Goreng pun macam-macam mas. Ada goreng pong, goreng basah, goreng kencang, goreng kecil-kecil yang untuk sambal goreng itu. Oh ya kecil-kecil gitu. Nah itu ya kembali lagi tergantung permintaan pelanggan. Yang namanya usaha itu kan enggak mesti Mbak. Itu tadi saya katakan 20 itu minim, rata-rata minim per hari. Nah, kalau kita rame bisa sampai 30, bisa sampai 40. Dulu itu pernah waktu sebelum pandemi itu minim hari-hari biasa itu 30 sampai 40 gram. Karena pandemi itu tadi terus turun sampai sekarang tak bikin minim itu 20. Tapi untuk hari-hari biasa ya 20, ya bisa 25, kadang 30. Namanya bahasa Jawanya masalah wong dodol itu kan enggak mesti. Nah, kadang-kala hari ini cuman 20, mungkin besok bisa 25, mungkin besok lagi bisa 30. Jadi nggak bisa di rata hari ini harus sekian, itu nggak bisa. Itu disiasati mas. Kan hari ini yang siasati bakul pelanggan. Nah, pelanggan itu kan kita dua drum misalkan kita kirim 2 drum. Ternyata besok kan nggak laku 2 drum, katakanlah masih sisa setengah drum. Nah berarti dia minta ke tempat kita, mintanya cuma 1,5 drum. Nah yang setengah drum itu tadi dalam kepasaran dia dijual dulu. Jadi istilahnya di dasar WC. Nah, yang nanti. Nah itu siasatnya seperti itu, disiasati gitu. Kalau kira itu kurang kembalinya. Oh enggak. Itu karena kalau diolah lagi itu hasilnya tidak bagus. Ya itu tadi, tahu itu kan maksimal tempat kita 3 hari, maksimal. Makanya kan kalau 3 hari setelah jadi proses hitungannya, bukan 3 hari dari hari ini, 3 hari dari besok ngitungnya. Nah itu misalkan tidak lakukan, hari keduanya itu tadi didasarkan lagi. Hari kedua belum habis, nanti hari ketiga didasarkan masa tidak habis karena dia punya pelanggan. Istilahnya siasatnya, menyiasatinya yaitu tadi didahulukan dijual. Belum 2002 sudah ada gitu. Udah. Dari Bapak saya ya itu sejak tahun 60-an Mbak. Bapak saya sudah lama. Sini itu dulu ada empat perajin. Istilahnya yang enggak ya sama, cuman yang bertahan cuman saya. Terus sebelah saya persis. Sebelahnya itu dulu Jajaran ya Pak. Karena tahu itu biasanya kalau membuat istilahnya tempat usaha tahu itu harus ada pengaliran yang lancar, maksudnya pembuangan limbahnya. Karena kalau di tengah kampung tanpa ada pembuangan limbah, air tahu itu baunya tidak ukuran. Nah, kayak tempe itu juga sama, baunya tidak ukuran. Makanya harus ada pembuangan lancar. Dan tempat kita depan ini kan sungai nih Mbak. Nah ini makanya Terima kasih ya Mas sudah berkenan di wawancara. Ya, terima kasih. Amin. Terus Pak buat pabrik.